Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan mata kuliah tafsir ahkam HKI 5B pertemuan minggu ini, khususnya dari kelompok 2, mampu untuk menyampaikan tugas presentasi ya insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak lupa saya banyak terima kasih kepada Bapak Ahmadi Fatur Rahman Daldiri M.Hum selaku dosen pengapu matkul tafsir ahkam HKI 5B, dan tidak lupa kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah pertemuan minggu ini. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan presentasi mengenai beberapa ayat yang berkaitan dengan sholat. Sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa ayat yang berkaitan dengan sholat, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai sholat. Pastinya kita semua sudah tidak asing lagi mendengarkan kata sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sholat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Sholat juga merupakan tiang atau pondasi agama. Jadi sholat itu sangat penting untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu mengenai beberapa ayat tafsir Al-Quran tentang sholat, di antaranya yaitu pada Quran surat Maryam ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi maksud dari Quran surah Maryam ayat 59 bahwa fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang sesudah mereka satu generasi, yaitu generasi kurun atau lain, adha'u shalah, yang menyia-nyiakan salat, dan jika mereka menyia-nyiakannya maka kewajiban-kewajiban lain pasti lebih diremehkan. Karena sholat adalah tiang agama dan sebaik-baik amal seorang hamba. Kemudian mereka pasti akan menuruti kesenangan dan kelezatan dunia, serta senang dengan kehidupan dunia. Mereka merasa tentram di dalamnya. Mereka itu akan ditimpa ghiyya, yaitu kerugian pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan mata kuliah tafsir ahkam HKI 5B pertemuan minggu ini, khususnya dari kelompok 2,
mampu untuk menyampaikan tugas presentasi yang insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak lupa saya banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Fatur Rahman Daldiri M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Ahkam HKI 5B. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah tafsir Ahkam pada minggu ini. Langsung saja, adanya saya di sini akan menyampaikan presentasi mengenai beberapa ayat yang berkaitan dengan sholat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa ayat yang berkaitan dengan sholat. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi tentang sholat. Selanjutnya, ayat tafsir Al-Quran yang mengenai sholat pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 41 sampai 43. Pada ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Anil mujrimin. Ayat ini menjelaskan bahwa golongan kanan itu tempatnya di surga. Mereka sering bertanya, bagaimana nasib golongan yang durhaka? Mereka disambut oleh malaikat dengan salam. Lalu pada ayat ke-42 yang berbunyi Ma salakum fi saqar. Ayat ini menjelaskan bahwa golongan kanan berada di bawah bahwa golongan kanan berada dalam kamar surga yang penuh kenikmatan, sementara golongan yang berdosa bergelimang dalam azab neraka. Namun demikian, mereka sering dapat bertanya, kenapa engkau sampai dimasukkan dalam neraka itu? Mereka menjawab dengan jujur dan terus terang bahwa mereka tidak mengerjakan sholat di atas dunia dahulu. Berbeda dengan orang mukmin yang tetap melaksanakan sholat, sebab waktu itu tidak yakin bahwa hal itu memang sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Lalu pada ayat ke-43 yang berbunyi walu lam nakum minal musallin. Ayat ini menjelaskan bahwa golongan kanan berada dalam kamar surga yang penuh kenikmatan, sementara golongan yang berdosa bergelimang dalam azab neraka. Namun demikian, mereka sering dapat bertanya, kenapa engkau sampai dimasukkan ke dalam neraka itu? Mereka menjawab dengan jujur dan terus terang bahwa mereka tidak mengerjakan sholat di dunia dahulu. Berbeda dengan orang yang mukmin yang tetap melaksanakan sholat, sebab waktu itu mereka tidak yakin sedikit pun bahwa hal itu memang sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Selanjutnya yang ketiga itu pada Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7. Ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam ayat ini Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Yang dimaksud mendustakan agama, pertanyaan ini dijawab pada ayat berikut. Ayat yang kedua yang berbunyi Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pada bahwa Allah bahwa ayat tersebut menjelaskan sebagian dari sifat-sifat mendustakan agama ialah orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim itu. Selanjutnya
ayat yang ketiga yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin, berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia ini. Selanjutnya ayat keempat yang berbunyi fawailul lil musallin. Dalam ayat ini mengungkapkan satu ancaman, yaitu celakalah orang-orang mengerjakan sholat dengan tubuh dan lidah, tidak sampai ke hatinya. Ia lalai dan tidak menyadari apa yang diucapkan di lidahnya dan mengerjakan dari anggota tubuhnya. Ia ruku dan sujud dalam keadaan lalai. Dia mengucapkan takbir tetapi tidak menyadari apa yang diucapkannya. Semua itu adalah hanya gerak biasa dan kata-kata hafalan hanya semata-mata yang tidak mempengaruhi apa-apa. Ia bergerak seperti robot. Perilaku tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang munafik. Ancaman itu tidak diajukan kepada orang-orang orang mukmin yang awam, yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti apa yang dibacanya. Jadi orang-orang awam dan yang tidak memahami makna dalam sholatnya tidak termasuk menjadi orang-orang lalai dalam sholat ini. Lalu ayat kelima yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan satu ancaman, yaitu celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tubuh dan lidah, tidak sampai ke hatinya. Dia lalai bahwa apa yang telah diucapkan dan apa yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Ia ruku dan sujud dalam keadaan lalai. Ia mengucapkan takbir tapi tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Ya, ini kurang lebihnya sama seperti ayat yang sebelumnya. Selanjutnya ayat yang ke-6 yaitu alladzina hum yura'un. Arti bahwa penjelasannya Allah selanjutnya menambahkan penjelasan tentang sifat orang pendusta agama, yaitu mereka melakukan perbuatan berban lahir hanya semata karena ria, tidak terkesan pada jiwanya untuk meresapi rahasia dan hikmahnya. Lalu yang ayat ke-7 yang berbunyi wayam na'unal ma'un. Allah menambahkan lagi dalam ayat ini sifat pendusta itu, yaitu mereka tidak mau memberikan barang-barang yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sedangkan barang itu tak pantas ditahan, seperti periuk, kapuk, cangkul dan lain-lain. Keadaan orang yang membesarkan agama berbeda dengan keadaan yang mendustakan agama, karena yang pertama tampak dalam tata hidupnya yang jujur, adil, kasih sayang, pemurah, dan lain-lain. Sedangkan sifat pendusta agama ialah ria, curang, aniaya, takabur, kikir, memandang rendah orang lain, tidak mementingkan yang lain kecuali diri sendirinya, bangga dengan harta dan kedudukan, serta tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya, baik untuk keperluan perseorangan maupun untuk masyarakat. Sekian dari
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau kurang baik, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.